wisata Kampung Seni Budaya. Di sana sedang berkumpul bagian foto-foto dulu. Ibu di sini bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Budiman. Dan saya sekarang masih berkuliah di Maranatha di jurusan Seni Rupa Putri. Dan kenapa di Maranatha? Karena Maranatha itu salah satu kampus swasta yang bisa menerima usia di atas 25 tahun. Malah ada kemarin yang usianya 60 tahun mengejar S1. Itu ada Bu. Nah, untuk masa Jelekong, di Jelekong ini kurang lebih ada 700 pelukis aktif, yaitu itu sebelum corona. Tapi kalau untuk sekarang belum ada pendataan lagi. Dan sebenarnya itu dari 700 itu udah berkurang jauh ya, karena awalnya itu sampai ribuan pelukis di Jelekong. Dan itu udah menjadi suatu fakta bahwa bakat itu nggak ada. Kenapa bakat nggak ada? Masa di satu kampung ada yang bisa ngelukis ribuan orang. Jadi artinya mereka terbentuk sama lingkungan gitu. Dan pada dasarnya ya kalau kita sadari semua orang itu dilahirkan sebagai seniman. Lalu udah dewasa, baru mereka dibagi dua gitu. Ada yang menjadi praktisi ataupun ada yang menjadi penikmat. Kenapa begitu? Karena banyak orang yang suka lukisan padahal dia nggak bisa lukis, ataupun banyak orang yang suka musik padahal mereka itu bukan pemusik. Nah, itulah bedanya gitu, padahal jiwa seninya sama. Jadi saya pun begitu ya. Ini bisa pakai cuci piring, bisa pakai berkarya juga, bisa buat bedangan juga bisa. Iya bener, buat dandan juga bisa ya, jauh-jauh. Nah ini di sini buat alat dan bahannya kita ada kanvas. Nah khusus untuk kanvas, kalau misalkan mau buat lukisan spon itu, kanvas permukaannya tuh harus licin, alias jangan kasar. Karena kalau misalkan kasar, itu catnya ketika digores nantinya hasilnya nggak akan atau kurang bagus gitu. Nah kalau misalkan lukisan yang lain itu warnanya ditambah atau misalkan diolah, di lukisan spon ini malah dikurangi, warnanya dihapus kemudian digores pakai ini. Nah ini dari sandal jepit. Jadi alatnya itu kami adaptasi dari pensil, jadi supaya lebih mudah adaptasinya. Ini pakai semacam dibentuk semacam pensil, nanti digores-gores. Dan perlu diketahui bahwa untuk mencampur minyak ke cat itu jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit, itu harus pas takarannya. Makanya si cat hitam ini nanti diaduk dulu sama minyak terus sampai tercampur. Jangan terpisah gitu antara cat dan minyak, harus benar-benar tercampur. Jadi sebetulnya fungsi dari cat itu untuk sebagai pengencer. Jadi kalau misalkan
catnya terlalu kental, itu kita bakal susah ngegoresnya. Nah, kalau misalkan terlalu cair, itu Ini juga namanya susah. linseed oil. Khusus. Nah, untuk nama minyaknya sendiri itu linseed oil namanya. Linseed oil. Ini agak lama Iya, karena kalau kita pakai cat minyak. iya. Tapi biasanya kalau saya untuk anak-anak sekolah, kan saya suka kirim juga ke berbagai wilayah, kan seperti kanvas, cat, kuas, dan cat. Biasanya cat akrilik. Cat akrilik kan biar cepat kering. Tapi kalau untuk cat minyak itu agak lama. Harus ada proses penjemuran. Nah, ini untuk proses pertama itu kalau di sini kita sebutnya proses ngalataran. Jadi ngalataran itu asal katanya itu dari latar. Jadi bikin latar belakangnya dulu ya. Jadi ini adalah proses layering pertama buat latar belakang. Dari kayak pohon nggak harus pohon bambu kan? Ya harus, bisa aja pohon apapun. Pinus. Ya, makanya sebelum kita ke kanvas, silakan perang dulu ide di dalam pikiran ya. Apa yang mau ditentukan gitu. Pohon ini sebenarnya untuk menghapus ketika si catnya berlebihan, ini bisa langsung dihapus oleh spon ini. Nah, selain itu kalau misalkan Bapak Ibu mau buat cahaya, jadi dalam seni atau dalam karya seni misalkan, ini akan ada shadow atau bagian yang paling gelap, terus ada middle tone itu yang sedang lah, jadi tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang. Ada efek cahaya. Iya, kemudian itu yang Gradasi. cahaya itu namanya highlight. Nah, ini tuh sponin itu buat nah ini cahaya teh. Ya, ini lagi buat highlightnya. Dan sebetulnya cara pegangnya juga jangan terlalu ditekan, jangan terlalu di gimana ya. Jadi sebetulnya perlu ada seninya juga gitu, ada seni yang pegang ini ya, ngambang. Benar. Bagian dari Iya. Kalau kita menggorengnya terlalu ditekan, itu bakal terlalu terang jatuhnya. Iya, kalau bambu. Di Jilkom setelah jepit sangat langka, Bu. Banyak dipakai ini. Pakai menggoreng. Kemudian kata Bu ini boleh Bajunya apa tangannya sih, aja katanya. Iya. Di bawah ke Depok tangannya aja. Karet. Bu ini bisa pegang ulekan. Ini banyak korban sendal ya. Iya. Ini biasanya pegang mixer. Makanya ketika tamu yang berkunjung tahu sendal itu berharga, Jilkom jangan pakai sendal. Yang baru dipotong-potong ya Kang ya. Iya. Nah, ini batangnya. Bikin batangnya gitu doang kayak gampang. Aduh. Sekali ya. Coba sendiri. Tuh. Coba kita. Coba sendiri deh. Sebenarnya yang namanya bagus itu karena terbiasa sih jam terbang sebenarnya. Yang penting tahu tekniknya aja dulu. Iya. Yang namanya bagus itu nanti jam terbang. Gimana? Biasanya saya jual satu paket kalau untuk anak sekolah. Biasanya satu paket gini harganya itu 35.000. Udah lengkap ya? Udah lengkap, udah ada kuas, udah ada cat 5 warna gitu. Siap. Ntar saya promokan Kang Imas. Iya. Nah. Tapi kalau di online ini harganya 50 sampai 60.000. Kalau di online gitu. Udah 50. Apakah sekarang ada? Ada, masih ada. Marketing. Lewat marketing Bu. Ini jadi satu kampung hampir semua melukis mas. Dulunya gitu. Ada yang ke wayang juga. Khusus buat Jasman. Di sini tuh ya. Oh gitu. Lukis di mana, Bu? Dia di Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. MSM. Oh, MSM. Iya.
Orangnya kalem, ada pegang. Kalau Pasti. pegang Kasih kuasnya. ada ngomong Kan saya mau gambarin itu. Kon. Padi juga gampang dia puasnya. Anak punya Gabah. standar nggak? Gimana? Kalau puas tuh punya standar nggak? Enggak juga Bu. Apa aja bisa Repot. lihat tangan itu Kalau buat kuas sebetulnya pakai kuas yang besar itu buat melataran ini Bu. Buat bikin latar. Nah kalau misalkan kuas kecil, biasanya itu kita pakai buat finishing. Ya. Buat bikin detail-detail. Ya. Oh gitu. Jadi apa ya aplikasi lah. Warnanya iya, betul. Nah, ini paling kuas kayak gini nih. Kalau Ini akrilik nggak bisa, finishing. nggak bisa. Nah, tapi kalau langitnya kan background biasanya kita kan bikin duluan tuh. Ya. Nah, kalau untuk lukisan spon, kita membuat yang di depan dulu, Bu. Beda. Jadi di depan baru ke belakang gitu. oh gitu Teknik seperti itu. Saya aja kemarin nanya Nah, ini bagaimana buat cara mewarnai langit. air. Manis ya. Air kan bening. Oh jadi di ini dulu ya, backgroundnya dulu ya. Nah, Seperti itu. Tuh, sampai kan gini. Nyumbang gua ada. Daun pun itu. Remedial. Lanjut main. Remedial. jadi kalau untuk lukisan spon ini yang paling belakang itu pasti yang paling terakhir nanti dibikinnya gitu. Dari depan soalnya dari depan. Kayak perspektif. kalau dia warnanya beda dari yang lainnya kan beda satu belakang Ya. Jadi ini emang benar-benar pure hanya menggunakan satu warna ini ya, Pak? Iya. Ya, monokrom. Makanya kalau pakai akrilik nggak bisa nih langsung kering. Gak langsung kering kalau pakai akrilik. Tapi yang tadi Mas bilang anak sekolah pakai akrilik kan pakai warna-warna. Biasanya lukisan-lukisan yang Biasa lain. ya, bukan yang lain. Bukan spon kayak gini. Sama. Lain. Rat, ini mah racikan sendiri ya Kang ya? Gimana? Ini cat sama minyaknya. Kalau minyak iya kita ngeracik sendiri di sini ada beberapa bahan yang dicampur gitu. Minyak yang Gimana? Oh itu cat Bu, cat minyak. Nah kalau tadi bambu dari atas ke bawah goresnya, kalau sekarang padi dari bawah ke atas. tekniknya. Tekniknya itu kebalikan. Supaya ujungnya lancip. Ya seperti itu. Sebenarnya bisa loh Bu, lukisan yang lain juga seperti bunga kita bisa bikin, cuman paling sendalnya diubah. Agak mipit. Agak pipih, jadi kita bisa bikin bunga gitu. Kalau padi dari bawah ke atas. Iya, kalau tadi dari bawah ke atas Iya. sama bikin rumput juga sama dari bawah ke atas. Sesuaikan dengan bentuk kelopak bunga. Kalau bambu dari atas. Dari atas bunga gitu kan Nah ini kan berbagai warna tuh masuk, ini sama pakai sendal juga. apakah juga dari depan Sama dari depan. Sistem terbalik jadi Ya, balik benar. Blok dulu, blok dulu. Ya. depan dulu kalau biasanya kan bentuknya setelah dulu ya karena nanti dia akan nutup gini Jadi ya. Saya harus belajar berapa hari saya. dibilang tanganmu itu bukan ini Makanya saya mau pinjam tangannya Teh Dian. tangan didang semua Mas Sansan. Asan itu cocoknya tuh pegang dulu Kalau ibu ini mah bukan bisa melukis. Kita kata Pak Sansan Bapak Ibu itu karya saya ya. Daunnya doang dua. Benar. Daunnya doang dua. Ini yang kerjain 3 orang nih. Orang tuh. Pak Rizky juga ada, Bu Lili juga ada. Cius. Jadi lukisan itu Bapak Ibu Cius. saya borong ke Depok. Cius mau dibungkus ke Depok nih. Oh, silahkan. Gitu doang ya. Tapi bagus. itu sebelahan loh Nah dia aja pakai ini, pakai Oh spon. iya, pakai spon. Itu kalau kelebihan cat mau bikin cahaya di sini. Kita praktek kita. Iya. Dapat satu kanvas satu orang.
ngambang bikin program aja. Sono di danau. Makasih ya. Mantap ya. Saya para medial aja. Gimana mau? Belanjanya ini ngapain? Nutol. Sekarang mau buat ada waktu orang mau ke yang dulu yang Bebas aja Bu, kayak gitu. Iya. Beda-beda. Mau bikin Ini apa? karena dia ini karena dia pakai ini sih. Apa namanya? Iya. Pakai cat gampangnya. Ya, kita lagi sedang dalam perjalanan menuju Sanggar Wayang yang ada di Kelurahan Jelekong, Kecamatan Bale Endah, Bandung. Pak, ya. Sudah hadir. Assalamualaikum. Nah, kita sudah hadir di sanggar pembuatan wayang. Berarti kalau model kayak Abasya tuh kayak jenggen kan? Tidak. Jenggen gitu, jenggen gitu. Ini tokoh sana ini Pak. Tawi dan Din Satria. Ini salah satu tokoh wayang Widandin Gede Ukir. Ete cepot dengan Satria ieu wayangna. Oh. Jantan Satria Semar. Semar janten Kami jantan Satria nih jantan Satria. Kehelang tokoh ieu. tokoh iya Widandin ya. Ini untuk badannya. Oh, Pak. Terus kami Pak ada wayang. Amin apa? Oh di dalam 85. Oh, sudah wayang. Kayu Abasya. Rawaseun we gitu. Udah lebih ringan dehnya gitu. Lebih gampang ya kan. Ayo mau nyoba lagi ah. Bahanna gampang prosesna. Kalau yang pinggir tuh Ngisi daftar hadir lah. ya biar tercatat di sini Pak. Nah, Nanti kalau tercatat. kesini lagi udah tercatat. Oke. Catat amal ibadah kita di sini nih. Iya. Kalau kesini lagi nggak nyasar.
bikin pakaian baju golek. wayang golek. Ini membuat pakaian wayang golek. Jadi yang suka nonton wayang golek di pakaian seperti ini nih. Lumayan ya, berat ya. Suami harus. Ibu di mana ibu? Ibu di mana sih nak? Oh Sumedang. Pikir orang ini. Cara gue gitu. Jadi di sini tuh bikinnya dari mulai bentuk dasar sampai aksesoris ini semua. Ini aja ini kan ada ini ya. Terus satunya itu dijual berapa? Nggak tahu itu siapa. Dari paling ujung bawah. Kita lihat pembuatan wayang kepala ini. 1, 2. Ini ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di Kelurahan Jelekong, Kecamatan Balai Endah, Bandung. Nah, ingin membuat cara membuat wayang di sini bersama teman-teman yang GMP. Iya. Ada wayang. Seta. Atau seta nih, luar biasa. Oke, terima kasih. Nih kita lagi di kampung wayang di Jelekong nih, tempat pembuangan wayang. Ya, toko-toko wayang bagi yang suka di sini. Kang, kalau di kampung ini sejak kapan jadi kampung seni budaya? Udah lama. Kayaknya hampir semua satu kampung tuh apa yang seni semua ya. Memang mayoritasnya Kerja seni. Aliran dari dari wayang golek sama lukisan. lukisan wayang golek. Tari juga ada. Tari ada, terus kesenian yang lain kayak singa depok, pencaksilat itu ada. Cuman yang lebih mungkin Dominannya itu ya di wayang golek sama di lukisan. Keren banget ya. Emang ini dari turun temurun ya? Yang tersisa dari Sunandar Sunarya siapa? Anaknya itu kayak nama dinasti lagi Pak. oh, Jadi ada istilahnya dinasti Sunan yang masih aktif siapa? Kalau sekarang masih aktif banyak sih. Termasuk Kang Dadat nih. Ya, ada Sunaria, Yoga Suara, terus ada yang Adi Kontea, ada Kanha, dari mulai dari anak-anak remaja sampai dewasa. Oh, anak-anak juga ada yang gitu. Ada. Biasanya sih untuk event ya, audiensnya ya anak TK atau sekolah-sekolah dasar biasanya. Ya, kita udah selesai dari sanggar wayang tadi. Sekarang kita akan lanjut ke Setu Batu ya. Setu Batu apa buah batu saya lihat. Jadi nanti kita akan mengadakan latihan lukis di sana ya, di danau buah batu gitu. Kita lanjutkan perjalanan di sana ya. Oke, selamat siang semuanya kawan. Kita sudah sampai di destinasi selanjutnya, yaitu di Kampung Batu. Kampung Batu ini masih daerah Balai Endah, Bandung ya. Nanti dalam kita ada satu. Oke, ini teman-teman semuanya dari MGMP Seni Budaya. Oh, ini mah ente, enggak ada.